Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak, selamat belajar. Besar harapan Bapak Ibu Guru kalian bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti ulangan dengan baik sehingga hasilnya nanti optimal. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan malam ini besok jadwalnya matematika, ini sebagai materi tambahan saja, tolong juga dipelajari. Barangkali besok diperlukan. Perhatikan bentuk di bawah ini. Yang pertama 2x ditambah 15 sama dengan 31. Kalian tentunya sudah mengenal di SD bentuk seperti itu. Bagaimana menyelesaikan bentuk 2x ditambah 15 sama dengan 31? Yaitu dengan cara mengelompokkan. Apa yang dikelompokkan? Bilangan yang ada variabelnya ditaruh di salah satu sisi, sedangkan yang tidak ada variabelnya dikelompokkan menjadi yang tidak ada kelompoknya, tidak ada variabelnya. Sebagai contoh, ini adalah saya ambil contoh 2x tambah 15 sama dengan 31, maka penyelesaiannya yang nomor 2 ini 2x sama dengan 31 dikurangi 15. Tolong diperhatikan, bilangan 15 yang tadi asalnya di situ adalah bilangan positif ditambah 15, pada saat dikelompokkan ke ruas kanan menjadi bilangan negatif. Ya, asalnya positif menjadi bilangan negatif. Sehingga bentuknya menjadi 2x sama dengan 31 dikurangi 15. 31 dikurangi 15 sama dengan berapa? Sama dengan 16 ini. Nah, ini sama dengan 16. Berarti 2x sama dengan 16. Berapakah nilai x? Arti dari 2x itu adalah 2 kali x. 2 kali berapa sama dengan 16? Loro diping piro oleh 16? Kan dikalikan adalah 8. Dari mana bilangan 8 itu? Jadi kalau ada bentuk 2x dikurang sama dengan 16, maka x-nya ini sama dengan 16 dibagi 2. 2-nya asalnya dari sini. Nah, dari sini 2 nih, dipindah ke sana. Digunakan untuk membagi. Sehingga x sama dengan 8. Terus HP itu bukan handphone, tetapi himpunan penyelesaian, sama dengan dalam kurung kurawal bilangan 8. Itu artinya himpunan penyelesaian dari bentuk di atas sama dengan 8. Oke. Baik, sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. 2x ditambah 15 sama dengan 5x ditambah 6. Nah, kalau contoh yang pertama tadi yang ada variabelnya hanya yang sebelah kiri saja ini. Nah, sekarang kiri kanan ada, yang yang kiri ada variabelnya, yang kanan juga ada variabelnya. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tetap prinsipnya mengelompokkan. Jadi 2x itu sama dengan, jenisnya sama dengan 5x, maka 2x dan 5x jadikan 1. Tolong diperhatikan, 5x pada baris yang pertama, ini 5x pada baris yang pertama, dia bernilai positif. Pada saat dipindah ke sini, maka dia berubah menjadi bilangan negatif. Nah, ini jadi negatif nek kono. Terus 15 ini dipindah ke sini. Nah, itu juga berubah menjadi bilangan negatif. Kalau di SD barangkali kalian sudah pernah dijelaskan nginiki istilah pindah ruas dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Maka tanda bilangannya berubah menjadi lawannya. Ya. Jadi saya mengikut aja yang sudah pernah kalian pelajari di SD. Tapi sebenarnya konsep dari matematika sendiri itu adalah menambah dengan lawan dan mengalihkan dengan kebalikan, sebenarnya itu. Tetapi biasanya di SD itu tidak digunakan, sehingga kalau misalkan tatap muka begitu ya saya kembalikan ke sana. Tetapi oleh karena ini masih dalam
online, pembelajaran online, maka saya tidak terlalu berani untuk merubah. Jadi saya ulang, 2x ditambah 8 sama dengan 5x dikurangi 6, itu akan sama dengan baris yang kedua. Ini baris yang kedua ini. 2x dikurangi 5x, 5-nya dari yang kanan tadi, sama dengan negatif 6. Negatif 6-nya tetap, karena negatif 6 tidak berubah, tidak berpindah ke kanan atau ke kiri. Terus 15-nya menjadi bilangan negatif karena berpindah ke kanan. Nah, 2x dikurangi 5x, 2x dikurangi 5x menjadi negatif 3x. 2 dikurangi 5 kan negatif 3, kurang 3. Ada variabelnya x. Kemudian negatif 6 dikurangi lagi 15 iki, maka menjadi negatif 21. Sehingga negatif 3x sama dengan negatif 21. Negatif 3x itu artinya apa? Negatif 3 kali x. Negatif 3 kali berapa sama dengan negatif 21? Jawabannya adalah 7. Dari mana 7 itu? 7 itu diperoleh dari ini, baris berikutnya ini. Ya. Oke. Nah, negatif 21 dibagi negatif 3 sama dengan 7. Seperti halnya di atas tadi, di atas tadi ini. 2x sama dengan 16, maka x-nya sama dengan 16 dibagi 2. Sekarang ada negatif 3x sama dengan negatif 21, maka x-nya sama dengan negatif 21 dibagi negatif 3 sama dengan 7. Terus yang paling bawah ini adalah himpunan penyelesaian. Cara penulisannya seperti itu. Yang berikut. Nah, siapa yang masih ingat dengan tanda itu? Tandanya ada lebih dari, sama dengan, ada kurang dari, juga ada kurang dari, sama dengan. 4 tanda ini disebut dengan tanda ketidaksamaan. Ini saya mengingatkan saja. Nah, sekarang tolong diperhatikan. 2x ditambah 15 kurang dari 31. Kenapa saya mengambil contoh yang sama seperti yang pertama tadi? Ini podo contohnya bilangannya. Karena ini podo contohnya. Hanya bedanya di sini menggunakan tanda sama dengan, nah ini menggunakan tanda kurang dari. Apa bedanya? Tolong tiap langkah diperhatikan. Tiap langkah tolong diperhatikan. Baris yang kedua, di situ 2x kurang 31 dikurang 15. Tadi di sini 2x sama dengan 31 dikurang 15. Baris yang ketiga, 2x kurang dari 16. Nah, ini memang 2x sama dengan 16. Terus kemudian baris yang keempat, x kurang dari 16 dibagi 2, x kurang dari 8. Nah, kalau kita bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan, ya kalau kita bandingkan sing kiri iki karo kanan, ternyata langkah-langkahnya sama persis, hanya yang membedakan adalah tanda penghubungnya. Kalau ini dengan menggunakan tanda penghubung yang kiri menggunakan tanda penghubung sama dengan, yang kanan menggunakan tanda penghubung kurang dari. Tandanya ada 4 tadi sebenarnya. Jadi ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, yang membedakan antara keduanya selain tanda itu adalah himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. HP-nya nek kene di sini HP-nya. Sekarang kita fokus melihat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kalau di kiri cukup ditulis bilangan 8. Sedangkan di sebelah kanan ditulis dalam kurung awalnya tetap sama, x garis miring x kurang dari 8. Nah, ini sebenarnya cuma pindah aja ke sini. Cuma ditambah lagi dengan ini. Nah, ngene iki jenenge notasi himpunan. Namanya notasi himpunan. Oke.
Contoh yang berikutnya. Saya ngambil contoh juga yang sama. Ya. Saya ngambil contoh juga yang sama. Yaitu 2x ditambah 15 sama dengan 5x lebih dari 5x dikurang 6. Maka di situ ada 2x dikurang 15, perhatikan kiri dan kanan, lebih dari negatif 6 dikurangi 15. Kemudian negatif 3x lebih dari negatif 21, maka x ini mestinya, ini tandanya keliru, tandanya mestinya kurang. Ya, tandanya mestinya kurang. Kenapa tandanya kurang? Ini khusus untuk model seperti ini. Jika ada bilangan negatif pada variabel, maka tandanya harus dibalik. Ini tandanya dibalik semua ke bawah, ini dibalik semua, ini dibalik semua. Ya, ini tandanya mestinya begini semua, ya. Jadi saya ulang, ini menjadi negatif 3x lebih dari negatif 21, maka x kurang dari negatif 21 dibagi negatif 3, maka x kurang dari 7. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua x, ini membacanya adalah himpunan semua x sedemikian hingga x kurang dari 7. Bilangannya sama tetapi cara menuliskan himpunan penyelesaian yang berbeda. Nah, yang sebelah kiri ini disebut dengan persamaan linear satu variabel, yang sebelah kanan disebut dengan pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Apa bedanya? Nah, kene unine persamaan, maka menggunakan tanda sama dengan. Nah, kene pertidaksamaan, maka menggunakan tanda bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Oke. Yang berikut, perhatikan lagi bentuk berikut. Bentuknya sebenarnya hanya ini. Kita ini saja. Jadi ada 2A ditambah 5 ditambah 4B dikurangi 3A ditambah 7 dikurangi 2B. Kalau ada bentuk seperti ini, bagaimana kita bisa menyederhanakan atau menyelesaikan? Yaitu dengan cara melihat dulu, enek sing podo apa ora. Nah, ternyata ada yang sama. Mana yang sama? Yaitu A dengan 2A dengan negatif 3A. Kemudian ini ada negatif 4B dan negatif 2B. Caranya piye? Dikelompokkan, dikumpulkan jadi satu. Yang A dikumpulkan jadi satu, yang B dikumpulkan jadi satu, yang tidak ada apa-apanya dikumpulkan jadi satu. Sehingga bentuknya berubah menjadi iki pindah rene, ditulis di situ, kemudian ini ditulis di sini, kemudian iki ditulis nek kene, kemudian ini ditulis di sini, kemudian 5-nya ditulis di sini, kemudian 7-nya ditulis di sini. Nah, akhirnya bentuknya menjadi 2A dikurangi 3A ditambah 4B, karena di sini tadi juga positif, ya. Maka di sini juga positif. Oke. Ntar tak buseke. Nah, 4B-nya tetap positif, kemudian 2B-nya negatif, iki di sini tetap negatif, 5-nya positif, di sini tetap positif, kemudian 7-nya positif, tetap positif, sehingga bentuknya menjadi 2A dikurangi 3A ditambah 4B dikurangi 2B ditambah 5 ditambah 7. 2A dikurangi 3A sama dengan negatif 1A, loro dikurangi 3 kurang 1, 4B dikurangi 2B masih 2B, kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. Bentuk iki adalah bentuk sederhana dari ini tadi. Nah, perintahnya biasanya
sederhanakan atau jumlahkan suku-suku sejenis. Contoh berikut, perhatikan. Saya mengambil contoh yang sama tapi ada kurungnya. Sing ngarep iki tak kurung, sing mburi ya tak kurung. Apa bedanya? Kita bisa menjumlah atau mengurangkan pada saat kurungnya sudah tidak ada. Nah, membuka kurung pada bentuk seperti ini, kalau yang depan, perhatikan sing ngarep, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dari 2A tetap 2A, dari positif 5 tetap positif 5, positif 4B tetap 4B, ini tetap semua. Nah, sekarang perhatikan yang belakang. Yang belakang ini ada tanda negatif. Nah, tanda negatif terus ini di dalam kurung ada bilangan 3A positif. Maka di sini menjadi negatif 3A. Terus ada bilangan 7 positif. Di sini menjadi negatif 7. Karena apa? Tandanya ini adalah pengurangan. Kalau tandanya penjumlahan berubah apa enggak? Tidak. Makanya saya mengambil contoh yang pengurangan. Kalau kalau misalkan tandanya ini penjumlahan, ini tandanya penjumlahan, maka tidak berubah semuanya. Tidak ada perubahan satupun. Jadi tinggal nulis saja. Tetapi karena ini tandanya saya ngambil yang negatif, maka yang belakang semuanya berubah. Yang positif jadi negatif, sedangkan yang negatif jadi positif. Ini negatif, jadi negatif positif. Nah, kalau sudah seperti ini baru dikelompokkan kaya sing dhuwur iki mau. Seperti ini dikelompokkan. Yang ada A-nya dikelompokkan jadi A, yang B dikelompokkan jadi 1 dengan B, yang tidak ada dikelompokkan yang dengan yang tidak ada. Sehingga bentuknya jadi 2A dikurangi 3A ditambah 4B ditambah 2 ditambah 5 dikurangi 7. 2A dikurangi 3A negatif A tetap. Kemudian 4B ditambah 2B sama dengan 6B. 5 dikurangi 7 ini sama dengan negatif 2. Bentuk ini bentuk sederhana dari bentuk ini. Nah, oke. Baik. Sekarang bentuk-bentuk seperti ini namanya bentuk aljabar. Ini namanya bentuk aljabar. Ya. Nah, sekarang ini penjelasannya. Bentuk 2A dan seterusnya tadi adalah contoh bentuk aljabar dengan masing-masing 2A, terus 5, 4B, negatif 3A, 7, dan 2B ini masing-masing disebut dengan suku. 2A dan 3 negatif 3A ini disebut dengan suku sejenis. Ini penjelasan di bawahnya ini. Kemudian 4B dan negatif 2B ini juga suku sejenis. 5 dengan negatif 7 itu juga suku sejenis. Jadi suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama atau tidak memiliki variabel sama sekali. Oke. Baik anak-anak, itu tambahan untuk materi matematika. Barangkali besok diperlukan, tolong diperhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang baik pula. Saya ingatkan sekali lagi, yang hari ini belum ikut, siapapun itu tolong ikut, karena ini adalah ulangan semester. Pada saat kalian tidak memiliki nilai semester, maka rapot kalian tidak bisa diterbitkan atau dicetak. Akibatnya apa? Kalau kalian semester 1 nggak punya rapot, terus semester 2-nya bagaimana? Nah, itu bisa menyebabkan kalian tidak bisa naik kelas karena nilai semester 1-nya tidak ada. Sedangkan syarat untuk naik kelas adalah mengikuti semua pelajaran dan mendapatkan nilai baik semester 1 maupun semester 2. Oke anak-anak, selamat belajar. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai besok. Insya Allah saya pantau karena besok adalah matematika.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.